Halo para pencinta film dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam semua hal. Oke sahabat sensasi film, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul One on One yang rilis pada tahun 2014. Film ini mengisahkan tentang pembunuhan seorang remaja yang mengakibatkan 7 gangster kriminal diburu oleh 7 agen psikopat. Dari film ini rasa-rasanya penjara tidak lagi dibutuhkan karena pembunuhanlah satu-satunya solusi. Agar kalian tidak penasaran seperti apa keseruannya, tanpa banyak basa-basi mari kita rasakan sensasinya. Film diawali pada tanggal 9 Mei ketika seorang remaja perempuan bernama Oh Min-ju dibuntuti oleh sekelompok pria. Tak lama kemudian, sekelompok pria itu membunuh Oh Min-ju dengan begitu sadis. Wajah Oh Min-ju dibekap dengan begitu kuat sehingga membuatnya berpindah alam saat itu juga. Setelahnya, salah satu dari mereka menelpon seseorang dan melaporkan bahwa misi itu telah selesai. Suatu hari, seorang pria bernama Oh Hyun sedang berkencan dengan kekasihnya. Setelahnya, ia mengantar wanita itu pulang. Namun, saat akan pergi, Oh Hyun malah ditangkap oleh kedua pria berseragam tentara. Oh Hyun kemudian dibawa ke sebuah markas tempat berkumpulnya para komplotan berseragam tentara itu yang mereka sebut Shadow. Yang ternyata mereka adalah kelompok agen psikopat. Di sana Oh Hyun bertemu dengan bos agen psikopat yang memaksanya mengakui apa yang ia lakukan pada tanggal 9 Mei. Karena tak kunjung mengaku, terlihat Oh Hyun pun mendapatkan penyiksaan yang lumayan cukup ekstrim. Setelah mengaku dan memberikan cap tangan dengan tinta darah, akhirnya Oh Hyun pun dilepaskan dalam keadaan terluka. Akhirnya Oh Hyun kembali ke mobilnya. Ia pun menghubungi kekasihnya dan mengatakan jika semuanya baik-baik saja. Scene berganti ketika Oh Hyun tampak sedang makan siang dengan kekasihnya. Di sana tampak Oh Hyun sedang menghina seorang pramusaji. Pramusaji itu terlihat sangat kesal dan tersinggung dengan perkataan Oh Hyun. Kemudian seorang pria bernama Jung Yi sedang makan bersama istrinya yang sedang hamil. Di hadapan istrinya, Jung Yi nampak berbeda sehingga istrinya merasakan tak nyaman dibuatnya. Setelah obrolan itu, Jung Yi pamit pergi kepada istri dan juga bayinya. Ternyata Jung Yi ke kuil untuk berdoa. Di sana Jung Yi nampak meneteskan air mata. Tak lama kemudian, beberapa pria datang dan menyekap Jung Yi untuk dibawa ke suatu tempat. Saat Jung Yi membuka matanya, ia sudah berada di markas Shadow. Jung Yi langsung dicecar beberapa pertanyaan tentang kejadian tanggal 9 Mei. Jung Yi pun terlihat dipukuli sang bos, namun tampak salah seorang perempuan anggota Shadow tidak tega melihatnya. Dirasa cukup, Jung Yi pun dikembalikan ke mobilnya. Jung Yi tampak sudah tidak sanggup menahan perasaan bersalah karena telah membunuh. Dengan sebuah pistol, akhirnya Jung Yi menembak kepalanya sendiri dan langsung berpindah alam pada saat itu juga. Scene berganti kepada Oh Hyun yang kali ini terlihat hidup serba kekurangan. Kekasih Oh Hyun yang baru saja pulang kerja, Oh Hyun yang posesif terus-terusan mencecar kekasihnya dengan berbagai macam pertanyaan. Oh Hyun pun menggunakan kekerasan, namun ia berkelit bahwa itu adalah bentuk cintanya kepada sang kekasih. Nuki itu bentuk cinta banget sih ya anjing.
Di sisi lain, kita melihat seorang pria bernama Oh Ji-ha. Tampak ia sedang mengobrol dengan temannya. Di sana, Oh Ji-ha tengah membicarakan tentang dirinya yang sedang naik jabatan. 주어진 일에 이 다른 일도 시키잖아. 그때는 어떻게 해? Tak berselang lama, kini Oh Ji-ha disiksa oleh anggota Shadow dengan metode yang sama yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Setelah itu, mereka berniat untuk meninggalkan Oh Ji-ha dengan membiarkan batinnya tersiksa seorang diri. Namun, salah satu anggota Shadow tidak terima dengan metode yang digunakan bos psikopat itu yang terlalu barbar. Ia meminta si bos agar lebih manusiawi dalam melakukan interogasinya. 만 때려도 무지 아프네. The further I go, the more I started pitying them. Shin pun berganti pada keluarga Oh Hyun saat mereka masih miskin. Di sana, adik Oh Hyun datang dan bertengkar dengan Oh Hyun setelah membicarakan masalah pendidikannya. 하지 마. 도련님 들어가. 부모 노릇하면서 피 같은 돈으로 대화시키는 Kemudian Oh Hyun memutuskan untuk memata-matai kelompok Shadow untuk mengetahui siapa saja yang ada di balik kekejian itu. Namun ternyata ia justru malah menemukan temannya yang sedang disiksa di sana. Oh Hyun pun tidak dapat menahan air matanya karena teringat dengan yang dulu pernah ia alami sendiri. 니들이 그날을 왜 알고 싶어 해? Setelah para anggota Shadow pergi, Oh Hyun masih mengikuti mereka untuk mendapatkan foto mereka. Perlahan tapi pasti, Oh Hyun mendapatkan semua foto anggota Shadow. Setelah itu, Oh Hyun pun mencoba melihat markas Shadow. Namun sayangnya, anggota Shadow sudah menghilangkan jejak di tempat itu. Setelah berhasil mengumpulkan bukti, Oh Hyun pun menghubungi Oh Ji-ha untuk bekerja sama sebagai korban kekerasan dari kelompok Shadow. 진짜 아닙니다. Namun sayangnya, Oh Ji-ha menolak tawaran tersebut karena dirinya terlanjur mengalami trauma dan dia lebih memilih untuk kabur. 그냥 힘없는 Hingga suatu ketika, si bos agen psikopat itu menemui bawahannya di tempat ia bekerja sebagai pramusaji. Mereka mengobrol dan berdebat tentang prinsip keadilan, hukum, serta main hakim sendiri. 이유 없는 분노가 가장 무서운 거야. Tak lama kemudian, seorang pejabat tampak diculik oleh anggota Shadow. Pria itu pun langsung kembali ditanya tentang kasus 9 Mei. 더 나쁜 놈이지. Terlihat pria itu pun diinterogasi dengan lumayan cukup ekstrim. Dirasa cukup, mereka pun melepaskan pria tersebut. Penyiksaan kelompok Shadow ini diam-diam menimbulkan luka pada sesama anggota Shadow. Lama-kelamaan mereka merasa bahwa apa yang telah mereka lakukan ini teramat sangat keji. Sehingga mereka pun bertengkar satu sama lain. 모두가 잘 사는 길을 입장에선 그럴 수 있지. 저 새끼가 한 일을 생각해봐. 내가 뭐가 Kali ini mereka menculik seorang tentara dan memintanya untuk mengakui atas apa yang telah ia lakukan pada tanggal 9 Mei. 누군지 아시죠? 당신은 부패한 패거리 협조하는 부정한 군. Di sana terlihat tentara itu disiksa dengan diberikan gas beracun. Namun terlihat ia masih saja membantah tuduhan itu. Sang bos psikopat itu pun mulai kehilangan kesabaran dan langsung menghabisinya. Penembakan itu sontak membuat para bawahannya hilang kesabaran. Mereka tidak menduga jika sang ketua akan membunuh pria itu, yang dimana mereka sendiri berjanji tidak akan sampai membunuh. 네 목적이 뭐야? Setelah kejadian itu, sang bos psikopat mencoba mendekati anak buahnya lagi dengan menemui mereka satu persatu. Beberapa di antara mereka masih sedikit curiga dan takut dengan sang bos. Namun beberapa di antaranya juga ada yang nampak baik-baik saja dengan tindakan barbar yang dilakukan oleh sang bos. 뭔데 암이야? 이런 거에 희망을 걸어야 된다니. Shin kemudian berganti pada sang bos psikopat yang tinggal di atas bukit.
Kali ini dia nampak sedang melihat berita kriminalitas. Tak lama kemudian, Oh Yun datang dengan menyamar menjadi seorang biksu. Ia lalu meminta air pada sang bos Shadow untuk melanjutkan perjalanan. Tak lama Shadow pun kembali menjalankan aksinya. Kini mereka menculik orang ketujuh untuk membalaskan dendamnya. Namun di saat melakukan interogasi, si bos justru kesulitan menghentikan sifat barbarnya. Hal ini membuat para anggota Shadow terpaksa melawan bos mereka sendiri agar ia mau berhenti. Setelah itu, para anggota Shadow pergi meninggalkan orang yang diculik tadi. Tak lama kemudian, Oh Yun datang dan mendekati orang tersebut. Oh Yun kemudian menggunakan pakaian yang biasa dipakai anggota Shadow. Ia lalu menemui bos Shadow yang sedang berada di atas bukit dan menghabisinya. Film pun selesai. Kalian semua pada bingung apa maksud dari film ini? Sama kawan, aing juga bingung. Cuman pada intinya, film ini mengisahkan tentang balas dendam dan menyalurkan hasrat tentang main hakim sendiri, yang pada akhirnya berujung meninggoy di tangan korbannya sendiri. Intinya begitulah kawan, aing juga liar. Oke bos, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Dan jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami. Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.